Nah, ini mobil yang bersangkutan ini warna putih. Ini kendaraan Satpol PP. Ya. Ini ketika parkir, yang bersangkutan mendekati. Nah, ini tersangka. Ya. Sempat beradu argumen dengan teman media juga, dan nah ini berupaya kendaraannya didekatkan, bahkan membahayakan petugas ini. Ini tersangka secara emosional. Nah, ini mendatangi sopir truk dari Satpol PP bersih tegang. Kemudian diamankan ya ke tempat pekerjaannya. Mabuk dari itu? Ya, Posisinya mabuk? Ya. Enggak. Dari kafenya yang bersangkutan keluar menggunakan mobil itu. Enggak. Dan soal kabar dia membawa nama-nama purnawirawan itu benar kan? Iya betul, yang bersangkutan hidup ya. Keluarganya dari sana dari benar? Ya, itu kan yang bersangkutan memang statusnya orang tuanya, pekerjaan orang tuanya ya. Pekerjaan orang tuanya memang ya, tapi kan tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Ya. Nah, ini kita sempat bersegang, mungkin rekan-rekan ada yang di lapangan ketika itu, ya. Emosi yang bersangkutan. Cukup ya. Siapa yang gak terima? Gak terima ya aku dah. Saudara motor tak? Jancuk mergawe kan. Dengar cuman. Gerong. Wes. Bawa Polres. Ayo, sabar. Pemilik warung nggak ada yang kayak saya, cukup saya saja. Saya minta maaf. Pak, saya menyesali perbuatan saya. menyesali Pak ya? Siap. Cukup ya? Cukup ya? Makasih ya. Ini ya, sebagaimana undangan dari Satreskrim bahwa Satreskrim Polres Tuban sesuai dengan komitmen kita akan secara transparan memberikan update penanganan kasus yang menjadi salah satu dari atensi masyarakat ya, yaitu kaitannya dengan tindak pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar, pasal 212 dan 216 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan melawan atau tidak mengikuti perintah petugas yang sah ketika melaksanakan tugas. Ini ancamannya 1 tahun 4 bulan. Ya. Kemudian peristiwa ini mungkin rekan-rekan sudah tahu, ya, ketika tanggal 30 Januari 2021 pukul 22.00 kita petugas gabungan, ya, ketika itu kepolisian, TNI dengan Satpol PP melaksanakan penertiban kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat, ya, dalam hal ini penertiban tempat-tempat yang berpotensi menjadi kerumunan. Ya, kita ketahui pada masa itu
Kabupaten Tuban sedang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, di mana di dalamnya mengatur pembatasan jam, termasuk restoran, tempat makan, ya, dibatasi sampai dengan pukul 21.00. Namun ketika salah satu kafe yang didatangi oleh petugas gabungan, ya, kafe Rongway, ketika itu pemilik ini, ya, atau tersangka, ya, sudah kita tetapkan tersangka atas nama saudara N alias T, ya, nanti akan kita tampilkan kita siapkan monitor ini, kita siapkan apa yang dia lakukan ketika petugas gabungan melaksanakan tugasnya. Ya, ini kenapa saya tampilkan supaya pembelajaran untuk masyarakat, supaya tidak terjadi lagi. Ya, karena kita ini kepolisian, TNI, kemudian Pol PP tugas karena melaksanakan undang-undang, melaksanakan aturan. Ya. Seperti kemarin ketika kejadian pengambilan jenazah secara paksa, kita juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir dan tidak terjadi lagi. Kemudian barang bukti sudah kita amankan. Di belakang rekan-rekan itu ada 1 unit pick up, ya. Jadi kronologisnya ketika malam itu petugas gabungan datang, yang bersangkutan ini merasa keberatan, ya, karena berkali-kali didatangi, ya. Karena memang ketika itu di kafe yang bersangkutan masih ada pengunjung, ya. Sama dengan beberapa tempat yang lain, kita harapkan supaya karena jam sudah melewati, ketika jam 10, ya, harusnya sudah tutup. Nah, akhirnya karena yang bersangkutan tidak terima keberatan, dari dalam kafenya menggunakan kendaraan pickup itu, ya, mendekati kendaraan petugas yang sedang parkir. Akhirnya yang bersangkutan turun, kemudian menemui supir, bahkan dengan mengeluarkan beberapa kata-kata yang tidak pantas dan lain-lain. Nah, kemudian diamankan oleh salah satu petugas, ya, supaya kembali ke tempat usahanya, namun masih kembali lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu proses penyidikan saat ini yang bersangkutan sedang dalam pemeriksaan. Nanti akan silakan rekan-rekan bisa melihat proses pemeriksaannya. Adapun barang bukti tadi ini kunci, ya, ada kunci kendaraannya, ya, sudah kita sita. Ini surat tugasnya tim, ya. Surat perintahnya kita bertugas karena waktu itu sudah ada surat edaran bupati kaitannya dengan pelaksanaan PPKM. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Kita sudah meriksa kurang lebih ada 7 orang saksi. Ya, yang bersangkutan keberatan karena mungkin tidak paham dengan adanya PPKM. Ya. Yang bersangkutan merasa ini kan masih ada pengunjung dan lain-lain. Tapi sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Dia kan kita tugas dengan menjalankan bulan. Jadi yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Sama dengan kasus Jatirogo. Ya, sama dengan seperti, tapi itu kan ada kaitannya dengan undang-undang karantina kemarin. Kalau ini kan menghalangi atau tidak mematuhi petugas ketembakan tugas, ya, dengan ancaman kekerasan dan lain-lain. Termasuk pengerusakan? Pengerusakan tidak ditemukan pengerusakan ketika itu. Hanya tadi sesuai dengan video yang kita putar tadi. Misalkan kita lihat dulu yang bersangkutan diperiksa.